Ini saya bahasa Indonesia kan, Pak? Iya dong. Iya udah. Iya. Ini mulai berarti ya? Ketawa. Enggak lah, oke. Dis. Iya, Pak. Ketemu lagi ya kita ya setelah di episode sebelumnya kita ngobrol bareng sama Ronorina ya. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan kita tentunya. Kayak gitu, Dis. Dalam hari memperingati Ya. Hari guru ya tentunya. Oke. Dis. Ya. Kan kemarin tanggal 25 tepatnya, tapi kita kan merayakannya di tanggal 27 karena bertepatan hari Senin kita tadi melaksanakan upacara. Gimana sih arti guru menurut pandanganmu, Dis? Menurut pandanganku, guru itu banyak orang yang menganggap Iya. sebuah profesi. Benar. Guru itu nggak cuma sebuah profesi. Iya. Itu adalah seseorang yang sebenarnya itu sangat membutuhkan di dunia nyata. Karena tanpa guru itu kita nggak akan mengetahui huruf abjad itu gimana, kita nggak akan tahu. Lah, kan ada AI zaman sekarang, Dis. Ayo. Pasti beda banget sama manusia. Karena yang pertama AI itu diciptakan dari manusia. Dan yang kedua itu buktinya pasti banyak banget. Lalu mereka pasti sering banyak kesalahan daripada manusia. Jadi menurut saya emang manusia itu yang terbaik. Loh, kan manusia juga tempatnya salah kadang, Dis. Tapi kita tuh nggak akan bisa membandingkan manusia dengan jadi sampai kapanpun guru itu tidak akan bisa diganti sekalipun oleh AI ya itu sendiri. Mati. Guru punya hati di mana guru itu bisa mengetahui bagaimana kondisi siswa. So sweet. Iya, ngomong-ngomong guru mempunyai hati ya, kita ada beberapa berita ya, Dis, ya, kan berkaitan dengan Hari Guru Nasional ke-78 di tahun 2023. Nah, ada berita yang cukup menyentuh hati juga ya, yang akan memunculkan rasa empati kita tentunya. Nah, berita apa saja yang pertama, Dis? Kalau kamu ada berita apa yang kamu baca di akhir-akhir minggu ini terkait dengan Hari Guru Nasional, Dis? Yang pertama itu ada kisah Lukas, guru SMP yang tidak digaji selama 10 tahun untuk kreatif sampai beliau ini tinggal di... Nah, beritanya seperti apa, Dis? Kalau dalam artikel itu diterbitkan oleh Surya Malang ya. Coba kita cek dulu beritanya. Kisah Lukas, guru SMP tidak digaji 10 tahun tapi dituntut kreatif, tinggal di perpustakaan. Mengingatkan sama guru agama kita ya. Siapa? Pak Udin. Nah, Pak Udin bedanya kan tinggal di Mahat dan digaji lah tentu sih ya. Karena memang keadaan kondisinya yang jauh dari keluarganya di Gresik, jadi sekolah memfasilitasi Pak Udin untuk tinggal di sekolah dengan tempat yang sangat-sangat layak itu sendiri. Nah, kalau isi beritanya seperti apa, Dis? Ini, Dis. Kalau di sini Bapak Lukas ini tidak digaji selama 10 tahun. Yeah. Beliau beranggapan bahwa mungkin pemerintah masih banyak sekali peserta yang digaji. Tapi padahal mestinya pemerintah itu sudah menyiapkan akomodasi untuk para guru. Lalu hal yang paling mengenaskan adalah selain tidak digaji ya, di mana beliau ini rumahnya 25 km dari sekolah. Jadi beliau itu harus bertempat di perpustakaan dengan 3 orang dengan 20 orang lain. Jadi total ada 3 orang yang tinggal. Iya. Jadi mungkin kayak Pak Udin ya, daripada rugi di transport Gresik Lawang ya, jadi mending sekalian tidur di sekolah aja. Tapi kalau ini kan kisahnya mungkin ditambahi tidak digaji ya, tapi kita belum tahu emang tidak digaji secara betulan atau memang ya digaji tapi mungkin tidak maksimal seperti itu. Nah, kalau dalam berita ini dituliskan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ternyata Pak Lukas ini melakukan pekerjaan sampingan di luar jam mengajar. Nah, ini tentunya mungkin ya namanya perut ya harus diisi. Apalagi masih belum membiayai keluarganya. Bener sekali kayak gitu. Dan alhamdulillahnya dalam berita ini ternyata Pak Lukas itu sudah diterima menjadi P3K. Namun saat ini tetap yang menjadi kesedihan kita adalah masih belum mendapatkan gajinya seperti itu. Gimana komentarmu, Dis? Menurut saya memang permasalahan atau persoalan tentang guru-guru di Indonesia ini masih sangat menarik untuk dibicarakan. Karena yang pertama kita kan tahu guru ini sangat berjasa sekali. Benar. Tapi
karena masih banyak sekali masalah-masalah yang gurunya tidak bisa digaji. Digaji. Jadi stereotip atau stigma masyarakat Indonesia terhadap guru ini pasti jadi jelek. Ya pasti gitu ya. Kan menurunkan anak-anak yang ini guru tidak direstui oleh bener. Zaman sekarang jarang ya orang tua yang anaknya kamu jadi guru aja wis gitu ya, jarang ya. Mereka berpikir penghasilannya seperti yang itu memang sangat terjadi dan realita. Ya semoga Pak Lukas segera diangkat derajatnya ya, segera mendapatkan hal yang terbaik dalam profesinya Pak Lukas itu sendiri. Oke, selanjutnya saya punya berita sih, dan beritanya cukup mencengangkan ya. Beritanya itu dari liputan6.com, yaitu Jokowi kaget tingkat stres guru lebih tinggi dari pekerjaan lain. Bisa karena kalau kamu lihat saya dalam sehari-hari ya Dis ya, atau Aidar atau Prandi, pernah gak kalian kepikiran bapak ini lagi stres atau enggak sih di momen-momen pembelajaran kalian wis? Mungkin karena kita sudah dewasa ya, mungkin kita pasti tahu setiap orang mempunyai masalah. Tapi kalau misalkan anak-anak seperti anak kecil itu mungkin pasti mengira bahwa bapak ini ini sekali gitu, karena mungkin ya kita lihat dari Ramadan yang tersebut, tapi mungkin pasti stres banget, rapuh ya, ternyata ya serapuh itu ya. Apalagi kalau menjadi sosok Pak Lukas sih sangat rapuh ya kan. Sekali itu kreatif selama 10 tahun terus harus memikirkan dapur juga tentunya. Nah, ada berita yaitu Presiden Jokowi kaget tingkat stres guru lebih tinggi dari pekerjaan lain. Nah, ternyata menjadi guru itu merupakan tantangan tersendiri ya. Dari hasil riset internasional yang dibaca oleh Presiden dari RAND Corporation tahun 2022, kalau bahwasanya tingkat stres guru itu lebih tinggi daripada pekerjaan lain. Nah, ada beberapa faktor sih yang menyebabkan tingkat stres guru itu tinggi. Yang pertama itu adalah perilaku siswa. Wah, kenapa tuh? Apa korelasi antara perilaku siswa dengan tingkat kestresan guru? Ya, gimana ya? Saya kan punya anak satu. Anak satu kalau susah diatur ya stres ya. Bayangkan kalau saya punya anak satu kelas 36 yang kalau diatur itu agak sulit. Berarti 3 kali lebih stres dari saya mengatur anak sendiri di rumah ya tentunya. Mungkin seperti itu, apalagi kalau saya sekarang kan mengajar di sekitar 12-13 kelas ya. Kalau jumlah satu kelasnya 36, berarti saya harus mengampu sekitar 400 lebih siswa kayak gitu Dis. Nah itu kalau susah diatur Dis, ya termasuk stres juga sih Dis, kayak gitu ya. Terus yang kedua apa Dis? Mungkin menurut saya itu karena perubahan kurikulum. Karena kan kalau dari Serawan Waringan bahwa edukasi di Jerman itu antara pemerintah dengan sistem pendidikan itu terpisah. Ya. Pemerintah itu tidak bisa semena-mena mengganti kurikulum. Sedangkan jika di Indonesia ketika ganti pemerintahan maka ganti kurikulum. Seperti itu. Ya, banyak anak yang tidak bisa beradaptasi, termasuk gurunya menyesuaikan dengan administrasi baru yang mungkin saya rasakan seperti itu sih. Tapi intinya ya sama saja. Tapi ya karena kita seiring perkembangan zaman untuk perubahan kurikulum ya mungkin saya anggap sesuatu yang biasa saja sih. Karena ya untuk mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Dan yang ketiga faktornya adalah perkembangan teknologi. Nah, kalau perkembangan teknologi mungkin ini menjadi tantangan dari guru-guru yang dalam tanda petik usianya sudah veteran gitu ya, atau sudah sepuh. Masuk akal nggak sih 3 faktor itu Dis kalau menurut Dis stres Dis? Menurut saya masuk akal sih, karena orang bisa beradaptasi dengan cepat. Bener. Kan kita juga nggak tahu bahwa mungkin masalahnya itu bukan dari sekolah aja, mungkin mereka sudah berumah tangga juga. Itu atau mungkin masalahnya di lingkungan sekitarnya juga. Menurut saya itu bisa jadi faktor yang ya. Kalau saya itu Dis, stres itu ketika penilaian sih Dis. Kenapa tuh?
bayangkan kan kita kemarin di kurikulum 13 itu misal kelas 10 kamu saya ajar sejarah kan, ada mata pelajaran sejarah jumlah KD-nya 4 KD satu semester, berarti minimal saya punya 4 nilai pengetahuan dan 4 nilai keterampilan, dan itu bisa didapat melalui ulangan. Bayangkan ketika saya mengoreksi sekitar 450 siswa, kemudian menginput nilai, kalau ada yang remedi kita remedi lagi, kita koreksi lagi, kita input lagi, seperti itu. Jadi ya memang harus seperti itu tanggung jawabnya, tapi ya akan sangat membutuhkan banyak waktu sekali sih untuk mengoreksi dan juga mencatat nilai sebanyak itu. Berarti kita harus punya 8 atau 4 pasang KD, sekitar 8 nilai untuk satu anak dalam satu semester. Jadi kalau sempat saya ngitung di dulu itu aku sempat nginput sekitar 6.000 sampai 7.000 nilai di kurikulum 13. Gimana kalau menurut Dis? Gimana komentarmu? Saya jadi Wafaza kayaknya udah sangat duluan. Dan yang jualan kesekitar dua banget mau tuh Bu. 6.000 nilai tapi 400 won sekitar itu. Lumayan sih Dis kayak gitu. Tapi untungnya di kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka ini, untuk penilaiannya itu lebih disederhanakan lagi. Jadi sudah bernafas lega kayak gitu Dis, kalau saya boleh bertanya sesuatu hal, ya. Kalau harapanmu tentang guru, seperti apa sih yang ideal menurut Gladys di sini? Maksud Bapak Zek? Bagaimana sih guru ideal menurut pandangan Gladys? Iya. Guru ideal menurut saya itu yang pertama pasti beliau menjelaskan. Ya, tentunya. Iya, menjelaskan. Lalu setelah itu beliau bisa bertanya, aktif bertanya kepada anak-anak juga bagaimana tidak paham seperti itu. Lalu tentu saya memberikan jangka waktu yang menurut saya tidak terlalu dekat antara materi dan ulangan hari. Oh, gitu ya. Karena menurut saya itu apalagi untuk pelajaran-pelajaran seperti eksak, matematika dan sebagainya, saya memang tidak terlalu cepat memahami. Jadi saya butuh sedikit waktu lebih lagi. Jadi menurut saya jika setelah materi langsung ulangan itu menurut saya agak membingungkan seperti itu. Oh, kayak gitu ya. Jadi lebih ke hal yang teknis saja ya. Seperti itu kalau Gladys, teknik pengajarannya. Oke. Dis, guru favorit kamu di Simanela siapa Dis kalau boleh tahu? Mungkin kamu mau mengucapkan selamat hari guru kepada guru yang bersangkutan kayak gitu Dis. Semua guru di Simanela kayaknya favorit. Yang paling dong tentunya Dis. Tidak apa-apa kan, setiap siswa kan punya, tapi kan kita yang tidak menunjukkan guru yang tidak favorit kan. Ini kan orientasinya kan positif ya. Jadi yang guru yang paling favorit tidak apa-apa, itu mungkin jadi motivasi guru itu. Gak bisa milih sih karena banyak. Jangan-jangan aku Dis. Waduh. Udah ya. Jauh ya. Banyak. Sampai Prandi ketawa lah. Kan gak usah guyu-guyu yang mana ya, orang abai idol melet-melet. Gimana Dis? Karena saya guru itu pasti memiliki karakteristik berbeda. Yang sesuai dengan kamu wes karakteristiknya. Gimana Dis? Siapa ya? Siapa kira-kira? Gak apa-apa, sebut aja. Dan mungkin kamu mengucapkan selamat hari guru ke guru yang bersangkutan seperti itu. Mungkin akan lebih deep gitu kan, seperti itu. Kalau kelas 10 itu guru favoritnya mungkin Mr. Tisi. Iya, keren banget sih memang Mr. Tisi. Dis, boleh nggak sepatah atau 2 patah kata untuk selamat hari guru untuk guru kamu yang favorit ya? Anggap saja Pak Tisi itu sendiri, gimana? Selamat hari guru untuk guru-guru yang telah mengajar saya. Terima kasih atas semua hal yang sudah dicerahkan, seperti ide-idenya, tenaga, pemikirannya. Saya sendiri tidak bisa berpikir jika misalkan saya menjadi guru, saya mungkin tidak akan kuat seperti para guru-guru saya. Jadi terima kasih telah mendidik saya. Selamat hari guru. Selamat hari guru ya untuk kita semuanya. Dis, sudah cukup sepertinya Dis. Terima kasih untuk topik hari ini ya, berkaitan dengan Hari Guru Nasional di tahun 2023. Saya Faza. Dan saya Gladys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Okay.